Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gerwin Mansyah, selaku Direktur Eksekutif Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau sering disebut sebagai Wantiknas. Hari ini kita akan membahas mengenai monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dari Wantiknas tahun 2021. Wantiknas dibentuk oleh Kepres nomor 1 tahun 2014 dengan struktur keanggotaan seperti berikut. Jadi ada tim pengarah, tim pelaksana, tim penasihat, dan tim mitra. Tim pelaksana akan didukung oleh kelompok kerja dan tim sekretariat. Sebagai informasi, tim pengarah itu diketuai oleh Ketua Tim Presiden Republik Indonesia, juga wakil ketuanya adalah Menko Perekonomian. Ketua hariannya adalah Menteri PPN atau Kepala Bappenas, di mana anggota-anggota dari tim pengarah itu ada Menkominfo, Mendikbud, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menristek, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Sekretaris Kabinet. Untuk tim pelaksana punya kekhasan, yaitu bentuknya multi-stakeholder, artinya terdiri dari beberapa stakeholder. Kami sering menyebut sebagai tim ABGC, ada perwakilan akademisi, pebisnis, government atau pemerintahan, dan komunitas. Nah, di tim pelaksana sendiri diketuai oleh ketua timnya Bapak Dr. Ing Ilham Akbar Habibi, dan wakil ketuanya Wakil Menteri PPN Bappenas, juga sekretarisnya Dirjen SDPPI Kominfo. Kalau kita lihat di keanggotaannya ada perwakilan dari pemerintahan, di mana ada Deputi Bidang Koordinasi Informasi Infrastruktur dan Pengelolaan Wilayah, juga dari Dirjen Aptika Kominfo, ada Sekjen Kemenkes, dan berbagai stakeholder lain dari pemerintahan. Juga ada dari asosiasi, Ketua Umum Mastel, dan dari Kadin. Nah, terdapat juga pakar atau praktisi, di mana di sini ada beberapa profesor dan praktisi TIK. Nah, untuk tim penasehat terdiri dari perwakilan universitas, ada Rektor ITB, Rektor UI, Rektor UGM, dan Rektor ITS, juga CEO dari berbagai operator, dari PT Telkom, Indosat, dan Excel Axiata. Kalau kita lihat tugas Wantiknas sendiri atau amanah dari Kepres nomor 1 tahun 2014, pertama adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis terkait teknologi informasi dan komunikasi nasional. Yang kedua adalah menyelesaikan semua permasalahan strategis terkait teknologi informasi dan komunikasi nasional. Yang ketiga adalah kita melakukan koordinasi nasional dengan seluruh stakeholder, baik instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, badan BUMN, BUMD, kemudian dunia usaha, dan lembaga profesi dan masyarakat umum terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat. Yang keempat adalah memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi yang sifatnya lintas kementerian, yang tujuannya agar efektif dan efisien. Tugas Wantiknas sendiri pada tahun 2020 diberikan amanah baru sesuai dengan Kepmen PPN nomor 45 tahun 2020, yaitu melaksanakan pengembangan transformasi digital. Nah, kalau kita lihat, kalau kita membahas mengenai PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kita mengacu ke pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Jadi, satu, untuk mewujudkan pelaksanaan cepat, tepat, dan sederhana di setiap badan publik, perlunya menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. 2, membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang secara cepat, mudah, wajar, sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Yang kedua adalah perlunya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A dibantu oleh pejabat fungsional. Kalau kita lihat, memang pada tahun 2000 saat ini kita belum memiliki dan mengembangkan website yang khusus terkait PPID. Kita
belum memiliki organisasi yang khusus terkait pelayanan informasi publik atau PPID, belum adanya data tentang penyediaan informasi publik, dan belum ada sistem pelayanan informasi publik yang spesifik. Kami punya media atau layanan informasi itu dalam bentuk Instagram, Facebook, website resmi, channel YouTube, dan e-bulletin. Nah, semua ini memang dalam rangka menginformasikan aktivitas yang dilakukan oleh Dewan TK Nasional, baik tadi yang tim pengarah, tim pelaksana, maupun tim penasehat. Tapi kita belum punya khusus website yang menceritakan tentang PPID tadi. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa inovasi yang kita lakukan. Jadi setiap pada saat pandemik ini kita memanfaatkan media elektronik atau surat elektronik, juga Telegram Group dan WA Group. Jadi untuk kekhususan WA Group ini merupakan sebuah inovasi yang kita lakukan, di mana setiap acara atau pertemuan yang biasanya dibatasi oleh waktu itu akan di-extend oleh WA Group tadi. Jadi semua peserta setelah selesai acara masih dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan narasumber. Misalnya ada sebuah pertanyaan dan itu akan dibahas di WA Group tadi. Kemudian tim PPID Wantiknas akan memberikan waktu misalnya 5 hari, kemudian akan menyimpulkan, dan kita akan mensummarikan semua aktivitas yang terjadi itu, sehingga menjadi pengetahuan untuk masyarakat yang mungkin tidak ikut di acara tersebut. Nah, perencanaan tahun 2022 kita akan mematangkan struktur PPID tersebut untuk membantu pejabat PPID yang telah ditunjuk pada pertengahan tahun 2021. Kita juga akan mendukung keterbukaan informasi publik dengan menampilkan laporan kinerja atau laporan tahunan di media Wantiknas tadi. Jadi ada website khusus, kemudian akan dilaporkan laporan kinerja PPID seperti apa gitu kan, laporan tahunan di media pun juga seperti itu. Dan website PPID serta website Wantiknas itu akan terhubung gitu, terkoneksi gitu. Jadi walaupun kontennya banyak di PPID, itu semua akan terkoneksi secara langsung di website Wantiknas. Kita pun juga akan membuat SOP layanan permohonan informasi sehingga mendukung keterbukaan informasi publik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan informasi terkait Wantiknas. Ya, kita di tahun 2022 ini akan memaksimalkan platform media dalam keterbukaan informasi publik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk beberapa informasi dapat kita lihat misalnya di contoh di buletin ini ada topik-topik terkait data driven, revisi PP 82, tantangan dan peluang ekosistem startup gitu kan. Jadi semua pengetahuan itu sebetulnya ada di dalam e-buletin maupun website kita. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.